Shalom, salam sehat. Judul bacaan sekolah sahabat kita hari ini ialah Kebijaksanaanmu dan Akal Budimu. Penjelasannya, seperti yang kita lihat, Ulangan 4 ayat 1-9 adalah sebuah ekspresi yang sangat kuat yang tidak hanya menunjukkan status spesial dari bangsa ini, tetapi juga panggilan misinya. Terjalin di seluruh ayat-ayat itu sebagai ide bahwa mereka perlu menurut, mengikuti, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka untuk lakukan. Bacalah kembali Ulangan 4 ayat 6. Apa yang secara khusus Tuhan katakan yang merupakan kebijaksanaan dan akal budi mereka di mata para bangsa-bangsa sekitar? Ayat tersebut menjelaskan bahwa seluruh bangsa Israel harus melakukan dengan setia, yaitu ketetapan dan peraturan Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Karena sumber hikmat, kebijaksanaan, dan akal budi datangnya dari Tuhan. Jika dilihat sekilas, seakan-akan peraturan dan ketetapan itu sendiri yang berisi kebijaksanaan dan akal budi. Tetapi bukan itu yang dikatakan oleh ayat itu. Tuhan telah mengajarkan kepada mereka akan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturannya. Ya, itu benar. Tetapi kebijaksanaan dan akal budi mereka datang ketika mereka memelihara ketetapan dan perintah tersebut, atau datang ketika mereka menuruti akan ketetapan dan perintah tersebut. Penurutan mereka itulah kebijaksanaan dan akal budi mereka. Israel sebenarnya memiliki sistem hukum, aturan, dan ketetapan yang paling indah yang pernah ditemukan di dunia ini. Faktanya, hal itu memang benar. Tetapi apa gunanya semua itu jika Israel tidak mengikutinya? Sebaliknya, kebijaksanaan mereka, akal budi mereka, datang dari manifestasi hukum Allah yang nyata dalam hidup mereka. Mereka harus menghidupkan kebenaran-kebenaran yang Tuhan telah berikan kepada mereka, dan mereka bisa melakukan itu hanya apabila mereka menuruti semua kebenaran-kebenaran itu. Semua terang dan semua kebenaran tidak akan mendatangkan kebaikan, baik bagi bangsa Israel maupun bagi bangsa-bangsa kafir di sekeliling mereka, jika mereka tidak menghidupkan kebenaran itu. Itulah sebabnya berulang-ulang mereka dipanggil untuk menurut, karena penurutan mereka kepada ketetapan-ketetapan dan peraturan Tuhan, bukan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan mereka sendiri, adalah yang menjadi poin utama dalam hal menjadi saksi bagi dunia. Penurutan mereka kepada undang-undang Allah akan menjadikan mereka keajaiban dari kemakmuran di hadapan bangsa-bangsa di dunia. Ia dapat memberikan mereka hikmat dan kepandaian dalam segala pekerjaan yang sulit, yang akan terus menjadi guru mereka dan akan memuliakan dan mengangkat mereka melalui penurutan kepada undang-undangnya. Jika menurut, mereka akan dipelihara dari penyakit-penyakit yang menimbulkan bencana kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan diberkati dengan kesegaran intelek. Kemuliaan Allah, keagungan dan kuasa-Nya harus ditunjukkan dalam segala kemajuan. Mereka harus menjadi sebuah kerajaan imam-imam dan raja-raja. Allah melengkapi mereka dengan setiap perlengkapan supaya mereka menjadi bangsa yang termulia dalam dunia ini. Ditulis oleh Ellen White dalam seri Membina Jilid kelima, halaman 221. Bacalah Matius 5 ayat 13-16. Dalam ayat-ayat ini, apa yang sedang Yesus katakan kepada kita yang merefleksikan hal yang sama yang Dia telah katakan kepada bangsa Israel kuno? Secara khusus, bagaimana hal ini diaplikasikan kepada kita sebagai anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7? Seringkali yang menjadikan kita sebagai anggota gereja menjadi tawar dan redup adalah rasa kekecewaan, baik kepada sesama maupun hal yang lain, sehingga membuat kita semakin jauh dari Tuhan, semakin menutup diri,
dan tidak mendengarkan lagi apa perintah dan ketetapan yang harus kita turuti. Tuhan menginginkan umat yang setia, umat yang tetap mencari dan bergantung padanya, meskipun dalam kekecewaan dan penderitaan. Karena itulah, diperlukan kebijaksanaan dan akal budi, bukan hanya memperhatikan emosi hati saja. Mari kita berdoa. Bapa, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sangat bersabar bagi kami umat kesayangan, umat yang dikasihi. Tuhan ingin kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang dapat menjadi saluran berkat kepada yang lain. Ajarilah kami ya Tuhan, khususnya generasi kami saat ini, agar kami boleh mendapatkan kebijaksanaan dan akal budi melalui penurutan kepada setiap ketetapan dan perintah Tuhan. Dalam hal-hal yang salah yang kami lakukan, tolong bantu kami untuk dapat memperbaikinya, sehingga Tuhan dapat menggunakan kami membagikan kabar baik kepada banyak orang. Mohon ampuni kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.